أي مكان هناك. وين؟ Harapan gencatan senjata di Gaza kembali pupus. Dewan Keamanan PBB kembali gagal menghentikan perang setelah Amerika Serikat sekali lagi memveto resolusi gencatan senjata. Di saat diplomasi internasional buntu, serangan Israel justru semakin brutal mengguncang pusat kota Gaza. Tank, drone, hingga robot bermuatan bahan peledak dikerahkan untuk menjepit penduduk yang terdesak. Seperti apa panasnya ruang PBB dan bagaimana situasinya di Gaza? Al Jazeera melaporkan tentara Israel terus maju ke pusat kota Gaza pada Kamis 18 September 2025 memaksa penduduk terusir dari wilayah mereka. Juru bicara militer Israel, Nadav Shoshani menyebut Tel Aviv telah mengerahkan infanteri, tank, artileri yang didukung dengan serangan udara. Selain serangan udara dari jet tempur yang makin intensif, Israel juga mengerahkan robot yang dilengkapi muatan bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh untuk meledakkan permukiman warga. Jurnalis Al Jazeera, Hani Mahmud menyebut, serangan besar-besaran Israel bergerak dari arah barat laut dan tenggara. Akibatnya, penduduk terjepit di tengah dan mendorong mereka untuk kabur ke arah barat kota. Mahmud juga mengaku, serangan menyebabkan kepanikan dan ketakutan menyebar luas di antara penduduk sipil. Sedikitnya 40 orang terbunuh dalam serangan pada Rabu 18 September 2025 itu. Di saat Gaza diliputi ketakutan dan suara ledakan menderu, jauh di belahan bumi lain, tepatnya di ruang PBB di Washington, para diplomat dari belahan negara berusaha meloloskan resolusi gencatan senjata. Seperti apa hasilnya? Di hari yang sama pada Kamis 18 September 2025, 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB menyetujui sebuah resolusi mendukung gencatan senjata di Gaza. Resolusi itu dirancang oleh 10 anggota Dewan terpilih. Dokumen itu berisi seruan gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Gaza, pembebasan semua tawanan, dan pencabutan pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza. Resolusi ini selangkah lebih maju dari resolusi sebelumnya karena menyebut situasi di Gaza sebagai bencana kemanusiaan. Namun sayang seribu sayang, resolusi itu kembali gugur setelah Amerika Serikat menjatuhkan veto untuk 6 kalinya. Melansir Associated Press, penasihat keamanan senior Amerika Serikat, Morgan Ortagus beralasan Washington memveto karena resolusi itu tidak mengandung pernyataan kecaman terhadap Hamas dan tak mengakui hak Israel untuk membela diri. Alasan itu sama dengan dalih-dalih sebelumnya ketika Amerika Serikat memveto resolusi serupa. Selain itu, masih dari Al Jazeera, Ortagus menyebut bahwa PBB telah menggunakan metodologi yang cacat dalam mendeklarasikan bencana kelaparan di Gaza. Ortagus turut memuji pekerjaan Gaza Humanitarian Foundation, yayasan bentukan Israel dan Washington yang bertugas membagikan bantuan kemanusiaan di Gaza. Padahal, realitanya banyak warga Palestina yang terbunuh saat mengantri bantuan dari GHF. Dan seperti apa reaksi negara lain usai Amerika Serikat kembali menggagalkan resolusi PBB untuk Gaza? Banyak delegasi dari negara-negara lain yang menyayangkan gagalnya resolusi Gaza kali ini. Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyad Mansour mengaku tak bisa membayangkan kemarahan dan frustasinya warga Palestina karena kegagalan di PBB. Sementara Duta Besar Al Jazeera untuk PBB, Amr Benjama juga menyampaikan kekecewaannya dan meminta maaf kepada warga Palestina karena tidak melakukan cukup upaya untuk menyelamatkan warga sipil. Meski demikian, Amr Benjama tetap memuji 14 anggota Dewan Keamanan PBB lainnya yang berani menyuarakan keadilan di Palestina. Duta Besar Pakistan untuk PBB juga menyebut pemungutan suara itu kembali menandai momen gelap di PBB.
Sementara di hari yang sama, PBB telah menugaskan tim ahli independen penyusun laporan yang berisi bukti-bukti tindakan genosida oleh Israel di Gaza. PBB menugaskan mereka untuk mengeluarkan laporan yang berisi seruan kepada masyarakat internasional untuk ikut mengambil langkah-langkah demi menghukum Israel. Di satu sisi, suara ledakan dan teriakan ketakutan masih membelah langit Gaza, memaksa penduduk terusir tanpa tahu harus berlindung kemana. Di sisi lain, gedung megah PBB kembali menyaksikan kebuntuan diplomasi ketika veto Amerika Serikat memupus harapan gencatan senjata yang mendesak. Meski kecaman dan rasa frustasi menggema dari berbagai negara, nyatanya tak ada yang benar-benar menghentikan penderitaan di tanah Palestina. Meja bundar Dewan Keamanan PBB kini tak lebih dari sekadar simbol kegagalan di dunia. Tak ada lagi taji di ruang yang diharapkan mampu menegakkan hukum internasional, mewujudkan resolusi, dan menepati janji kemanusiaan. Suara mereka yang mewakili tak berdaya dibungkam saat menghadapi realitas perang dan veto satu suara dari Amerika Serikat. Lantas, upaya apa lagi yang akan dilakukan dunia untuk menghentikan kesadisan Israel di Gaza? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.